Halo semuanya, jumpa lagi nih di salah satu serial siniar atau podcast dari Laboratorium Indonesia 2045. Kali ini kalian bersama dengan dua orang sebenarnya. Yang pertama itu gue namanya Rio Nanda Damaputra, tapi biasa disapa sebagai Rio. Dan di sebelah gue udah ada. Gue Sabrina Citra Afifa, gue di sini sebagai research intern. Dan kali ini sebenarnya kita akan membahas sebuah topik yang sebenarnya kalau didengar mungkin agak kurang menarik gitu ya. Tapi sebenarnya topik ini relevan banget untuk kehidupan kita sehari-hari. Yaitu tentang risiko geopolitik pangan. Kesannya berat banget ya, padahal sebenarnya enggak kok. Karena ini relevan banget istilahnya buat kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama nih mungkin gue mau kayak penasaran nih sama Citra nih. Menurut lo sekarang ini gimana sih sebenarnya skenario perang Rusia-Ukraina ini? Jadi kalau yang gue tahu sebenarnya perang Rusia dan Ukraina kan udah cukup lama berjalannya. Tapi sekarang ini mereka bukan cuma, kalau yang kita tahu kan ya mereka perang biasa kayak militer. Tapi sebenarnya masih ada perang lain seperti kayak perang ekonomi. Contohnya Ukraina yang dibantu sama Amerika Serikat, mereka itu ngasih sanksi ke Rusia berupa ngeluarin Rusia dari sistem perbankannya. Terus abis itu mereka juga bukan ngeblokade sih, lebih ke ngasih harga maksimal buat Rusia sendiri. Rusia kan sebagai produsen energi. Nah, Amerika dan kroni-kroninya itu mereka membatasi harga energi yang dijual sama Rusia. Nah, terus Rusia sendiri ngebales dengan cara dia ngestop penjualan energi ke negara-negara yang dukung Ukraina. Terus efeknya apa sih buat pangan? Nah sebenarnya kalau misalnya kayak efeknya buat pangan gitu ya, sebenarnya iya kalau misalnya dengan adanya pressure kayak gini gitu, misalnya Rusia itu menggunakan kayak pangan sebagai senjatanya, ya supply-nya berkurang secara global. Nah terus kalau misalnya supply-nya berkurang secara global, secara otomatis pasti harganya akan naik. Terlebih lagi ternyata Rusia ini menggunakan senjatanya ini, pangan sebagai senjata ini nggak main-main. Justru dia itu sampai melakukan aksi unilateral. Atau dengan kata lain tuh artinya adalah dia itu mundur sendiri dari yang namanya Black Sea Grain Initiative. Nah sekarang ini kan katanya Putin sama Erdogan udah ketemu ya Cit ya. Tapi itu sebenarnya hasilnya gimana tuh kemarin? Ya sayangnya sih pertemuan mereka nggak memberikan hasil yang nggak bagus ya. Si Putin akhirnya nggak setuju, nggak mau nih bergabung lagi ke BSGI. Akhirnya ya efeknya sih bakal agak buruk ya buat pangan di seluruh dunia. Oh ini kalau ibarat ada circle-circlean gitu ya. Misalnya kayak ada 3 orang gitu. Yang satu nengahin nih, 2 yang lagi berantem. Tapi satu ini berusaha nengahin ke temen yang lebih gede dalam tanda kutip, yang lebih kuat. Tapi tetap aja kayak temennya masih keras kepala, gak mau damai gitu kali ya. Iya, ibaratnya. Ya akhirnya mau gimana lagi? Iya mau gimana lagi, akhirnya tetap aja BSGI-nya belum ada gantinya ya. Nah itulah yang akhirnya bikin sentimen secara global itu untuk terhadap harga pangan jadinya naik terus-terusan. Seperti itu sebenarnya. Tapi sebenarnya kenapa sih dengan adanya misalnya runtuhnya BSGI? As a konteks BSGI ini apa sih? BSGI itu sebenarnya adalah Black Sea Grain Initiative. Yaitu sebuah inisiatif dari PBB dan juga negara-negara penengah yang tadi kita gambarin jadi istilahnya tuh teman dalam geng yang mendamaikan gitu ya. Kayak misalnya Turki yang berusaha agar pelabuhan-pelabuhan di Ukraina itu tetap bisa dipakai untuk mengekspor bahan pangan. Apalagi Ukraina ini seperti yang kita tahu itu adalah produsen major dari gandum dan juga biji bunga matahari. Jadi kita tetap perlu adanya kemampuan Ukraina untuk tetap mengekspor supaya harga pangan secara global bisa stabil. Ketika ini hancur ya udah akhirnya ya harganya naik terus. Dan juga kalau misalnya kita lihat dari konteks harga pangan itu tuh ada 2 sebenarnya kunciannya. Yang pertama itu adalah energi dan yang kedua adalah pupuk. Nah misalnya nih, jadi kalau misalnya dengan adanya pupuk itu kan pengaruhnya adalah untuk pertanian. Terus juga akhirnya dia itu menjadi komponen biaya dari yang namanya harga pangan. Terus juga energi. Energi itu misalnya dari apa aja? Dari bahan bakar. Bahan bakar itu kemudian mempengaruhi yang namanya ongkos logistik. Atau istilahnya ongkos transportnya gitu loh, ongkirnya. Kalau misalnya bahan bakar makin mahal, ya ongkirnya makin mahal. Kalau ongkirnya makin mahal, pasti harga-harga bahan pangan juga ikut terdorong. Dan juga perlu diingat juga kalau pupuk ini sebenarnya datangnya dari mana? Dari gas alam. Gas alam adalah energi, bahan bakar. Jadi ya
muter-muter terus antara energi dan pangan kayak gitu sebenarnya. Jadi mereka berdua tuh saling terkait banget ya. Iya. Jadi nggak bisa kayak satu tuh dipisahkan gitu ya dari yang lainnya. Oke. Jadi kan setahu gua kalau di Indonesia tuh efek dari BSGI yang berhenti ini adalah yang pertama yang paling kita rasain karena kan pangan tuh kita rasain sehari-hari, kayak kita setiap hari butuh makanan. Siapa yang nggak makan nasi sih tiap hari? Terus akhirnya kan harga jagung sama gandum, apalagi gandum kan kita impor semua. Kita nggak bisa menghasilkan sendiri untuk memenuhi pasar di Indonesia. Akhirnya kan karena harganya naik, kita kesulitan banget nih. Terus efek lainnya tuh sebenarnya ada efek positifnya, yaitu CPO-nya naik. Kita kan penghasil CPO, akhirnya untung nih dari BSGI. Commodity boom ya istilahnya kalau orang ekonom ngomongnya. Terus ada juga nih isu dapur berupa kenaikan harga pangan. Apalagi ini lagi musim politik banget nih. Bisa dijadiin buat kampanye or something. Tapi kalau buat negara lain tuh efek BSGI itu apa sih? Kayak mungkin negara-negara di Eropa atau Australia ataupun di benua Amerika dan lain sebagainya lah. Itu gimana sih efeknya? Oke, sebenarnya sih kalau kita itu bisa ngebedain dua. Yang pertama adalah dari nawa itu atau niat dari pembentukan BSGI, sama yang kedua adalah ketika BSGI-nya dilaksanakan sejak tahun 2022 itu sebenarnya menguntungkan siapa dan juga istilahnya dalam tanda kutip membantu siapa gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dari niatnya, sebenarnya BSGI itu dibentuk supaya negara-negara Afrika Timur, kayak misalnya contoh kita sebut Ethiopia gitu ya, itu tidak mengalami krisis pangan yang lebih jauh. Karena dari sebelum konflik Rusia-Ukraina, dia itu sudah mengalami kelaparan istilahnya atau krisis pangan. Kalau misalnya tidak ada jalur untuk misalnya ngirim gandum ke mereka, ya udah krisis pangannya makin parah, makin banyak kelaparan, banyak yang meninggal kayak gitu. Makanya akhirnya dibikinlah salah satunya niatnya adalah untuk membantu negara-negara Afrika Timur si BSGI ini. Akan tapi kemudian pas pelaksanaannya ternyata BSGI ini juga ikut menguntungkan siapa? Menguntungkan negara-negara Eropa Barat, khususnya kayak misalnya Spanyol, Portugal, dan juga ya to an extent juga dia menguntungkan negara yang jadi penengahnya yaitu Turki, sehingga dia itu suplai pangannya tetap bisa terpasok cukup banyak. Nah, kalau misalnya kita lihat datanya nih, apalagi kalau kita lihat petanya gitu ya, peta yang menggambarkan siapa aja sih yang nerima khususnya di gandum sebagai komoditas yang paling banyak diekspor gitu ya dari BSGI. Yang paling banyak nerima itu malah negara Spanyol. Terus juga ada negara lain seperti Turki dan juga dan yang lain sebagainya. Akan tapi Indonesia masuk gak sebagai penerima? Kita masuk, kita tetap nerima gandum juga dari BSGI dan juga jagung. Tapi jumlah kita kalau dibandingkan dengan negara-negara lain itu sedikit. Maka dari itu kalau misalnya apalagi kalau kita lanjutin ngomong soal implikasi buat Indonesia, kita itu justru nggak bisa ngomong dari sisi kepentingan nasional. Soalnya apa? Pengaruh ke kita dikit kok. Apalagi makanan pokok kita bukan gandum, bukan roti. Kita kan makan nasi. Kalau belum makan nasi beras. belum makan kan? Iya bener. Bukan belum makan Indonesia roti belum makan. Maka dari itu dampaknya karena relatif sedikit ke kita tuh cuma bisa ngomong dari sisi regional Asia Tenggara. Jadi implikasinya salah satunya adalah kita harus bisa memperkuat yang namanya otonomi strategis. Atau istilahnya kita harus bisa lebih independen sebagai sebuah ikatan regional kayak gitu. Jadi sebenarnya Indonesia nggak begitu berpengaruh ya dengan adanya pemberhentian BSGI ini? Yes, bisa dibilang dampaknya itu cenderung sedikit dan juga nggak langsung seperti itu. Karena kita sendiri juga mengimpor tidak terlalu banyak dari si BSGI. Tapi tetap aja ada pengaruhnya dari segi harga pangan global. Terus kalau itu tadi kan efek ke pangan dan energi. Terus kalau buat fiskal dan moneter efeknya gimana sih BSGI ini? Oke, nah kalau misalnya dari runtuhnya BSGI ini, itu sebenarnya efeknya adalah ya karena yang tadinya menciptakan pereda gitu, ibarat kalau kata luka itu, tadinya kan lukanya udah di plesterin nih, plesternya cabut lagi, padahal belum sembuh lukanya gitu kan. Nah akhirnya itu bikin tekanan moneter yang lebih gede juga. Jadinya bank-bank sentral seluruh dunia karena menghadapi inflasi pangan yang lebih tinggi, itu terdesak istilahnya untuk menaikkan suku bunga lagi di masa depan. Jadi istilahnya pelambanan pengetatan. Ya ampun, ribet banget ya istilahnya ya. Tapi intinya tuh yang tadinya bank sentral tuh nahan suku bunga, misalnya tadinya misalnya The Fed tuh misalnya di tingkat 5% ke atas itu tetap segitu terus, misalnya 5,25 gitu ya. Itu dia akan terdesak nantinya untuk naikin suku bunga lagi. Jadi kebijakannya
kembali lagi lebih ketat untuk meredam inflasi pangan yang terjadi karena BSCI-nya bubar. Terus juga dari sisi pemerintah karena harga pangan naik, padahal di berbagai negara ada banyak yang melakukan subsidi harga pangan, itu jadi ada tekanan fiskal lebih jauh untuk meningkatkan belanja. Kalau misalnya meningkat tekanan belanjanya, ya pasti defisitnya melebar. Defisitnya melebar ya istilahnya fiscal prudence-nya secara global berkurang seperti itu. Dan juga sentimen buat negara untuk intervensi lagi itu pasti ada banget karena adanya si bubarnya BSCI. Gitu. Jadi ini efeknya nggak main-main, jadi dari bubarnya BSCI. Jelasnya main-main. Dan ke semua aspek kena ya. Iya, istilahnya dari yang isu dapur sampai isu jauh itu semuanya kena. Jadi dari apa yang udah kita omongin sejauh ini, dari perang berkepanjangan Rusia dan Ukraina itu efek dampaknya tuh cukup banyak ya buat seluruh dari semua region di negara. Kayak pangan, energi, terus moneter dan fiskal juga kena. Akhirnya semua pihak setuju buat bikin BSCI buat meredam masalah-masalah tadi. Tapi ini Rusia, mereka mau keluar dari BSCI, udah keluar. Dan mereka nggak mau gabung lagi sampai sekarang. Akhirnya kita harus menghadapi lagi nih masalah-masalah pangan, energi, dan lain-lainnya. Tapi Indonesia sebenarnya nggak begitu besar dan nggak kena pengaruh langsung dari runtuhnya BSCI. Kayak gitu ya, Yo? Kurang lebih. Iya, tapi tetap aja kita juga kena reverberation atau pengaruhnya dari harga pangan dan juga harga komoditas secara global gitu ya, Cit ya. Iya, jadi kalau misalnya kalian next time kalian misalnya belanja beras atau kalian belanja jagung atau belanja roti di supermarket, minimarket maupun market-market yang lainnya, ingat kalau harga yang kalian bayar itu juga terpengaruh dari aksi geopolitik negara-negara besar. Jadi lain kali jangan abai geopolitik karena even dia mempengaruhi apa yang kita makan. Iya nggak sih? Keren banget ya. Oke deh. Jadi sampai di sini untuk podcast kita dari Lab 45 dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.